Bismillahirrahmanirrahim. Ana baru bisa mengamalkan ilmu yang Ana dapat, dan Ana ingin mengajak secara terang-terangan baik dari saudara, orang tua terkhusus dan teman-teman. Namun bagaimana caranya supaya tidak timbul perselisihan di antara saya dengan orang-orang yang ingin saya ajak dakwah tersebut, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Seorang ketika sudah punya ilmu, dia amalkan. Ketika dia mengamalkan, alhamdulillah dia naik tingkatannya menjadi seorang pendakwah, muballigh. Dia sampaikan apa yang dia pelajarin kepada keluarganya, kepada temannya, dan yang terakhir dia bersabar, wa tawasaw bis sabr. Biasanya orang kalau sudah sampai tingkat yang ketiga, mulai berdakwah, dia akan dimusuhin. Caranya baik dimusuhin, caranya buruk tambah dimusuhin. Artinya ketika orang mulai berdakwah, siap untuk dimusuhin, harus siap. Jadi kalau tadi anak takut ada perselisihan, antum mesti berselisih. Tapi yang perlu diperbaikin adalah akhlak dan etika menyampaikan. Nanti antum akan ditanya pada hari kiamat, kenapa fulan kok nggak mau sama ilmu yang kau sampaikan? Ternyata gara-gara si fulannya ini akhlaknya buruk ketika menyampaikan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadin wa jannibni nasihata fil jama'ah. Kau mau ngasih nasihat aku, jangan di depan orang, sendirian. Kalau engkau tetap ngasih nasihat aku di depan orang, jangan marah kalau aku nggak dengarkan. Karena itu bukan nasihat, itu pelecehan, kata Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ketika engkau sudah mau menyampaikan, harus belajar caranya bagaimana. Cara yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Engkau memang benar menginginkan kebaikan buat orang itu. Yang kedua, akhlak, arif, lemah lembut. Kadang-kala kita kasar jamaah sama orang tua. Ada kadang-kala istri sama suami, suami istri, subhanallah. Tadi itu ada istri yang nggak taat sama suaminya. Akhirnya suaminya nggak mau dikasih tahu. Karena dia melihat istriku sejak ikut pengajian tambah nggak benar menurut dia. Padahal ana Ustaz, kata istrinya, ana telepon istrinya, ana itu udah kasih nasihat dia ini itu. Ana belikan buku, ya model ngasih bukunya gitu. Bang, baca nih buku biar ngerti tuh Islam yang bener. Gimana dia mau baca? Ana ngomong kalau mau ngasih sama suami, kasih bang, ana beli buku, ana takut buku ini sesat bang, coba abang baca bang, abang koreksi nih bang. Suaminya sini. Besok ana kasih tahu hasilnya. Dia baca karena jadi korektor dia. Tapi kalau dia dikasih nasihat susah. Makanya antum ketika mulai berdakwah sama teman, antum lihat yang umurnya tua, antum harus hormatin. Yang lebih muda, antum harus sayangin. Tunjukkan bahwa antum setelah ngerti agama Allah, ini antum jadi baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun nggak berdakwah jamaah. Sampai dikenal di masyarakat itu sebagai Al-Amin. Orang yang amanah, yang perilakunya baik. Ini sebelum jadi nabi beliau udah baik. Setelah jadi nabi beliau tambah baik, dan itu masih ditolak oleh kaumnya, diusir sama kaumnya. Gimana kalau antum nggak punya akhlak buruk, suka ngomongin orang, kadang-kala ngomongnya kasar, nunjuk sama yang tua. Tunjukkan kalau ngomong itu, maaf kalau boleh saya ada yang ingin saya sampaikan, kalau boleh. Kalau nggak boleh, diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdakwah sama orang-orang musyrikin, biasanya kan orang musyrikin itu baru ngomong, lalu Nabi ngomong, awan tahid, udah selesai kau, kata Abul Walid, kata dia, udah, awat tasma' minni, mau kau dengarkan dari aku. Gitu adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada dedengkotnya orang musyrik. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun Taghiyah, bayangkan, yang ngaku Tuhan. Apa
Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada keduanya qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Fir'aun jemaah. Apakah ada orang yang seperti Fir'aun sekarang? Nggak ada. Kayaknya yang lebih jahat dari Fir'aun kayaknya nggak ada. Berarti kita harus lebih lembut lagi. Maka antum mulai belajar kelembutan. Mau ngasih tahu siapa? Apalagi ibu antum ya. Ya ibu itu nggak perlu antum datang sama dalil-dalil sama ibu. Bu, ini ada dalilnya bu. Dalil apaan? Ibu ini nggak ngerti apa-apa, antum kasih dalilnya. Qala Allahu Ta'ala. Iya. Maka tolonglah antum lihat bersama siapa bicara. Ada sebuah buku. Buku itu bagus sebenarnya. Judulnya mudah-mudahan udah diterjemahkan. Judulnya itu Asnaful Mad'uin wa Kaifiyatu Da'watihim. Macam-macam orang yang didakwain dan tata cara mendakwahkan mereka, berdakwahkan Islam kepada mereka. Beda-beda. Tingkatannya orang yang sudah punya ilmu gimana caranya, orang yang masih awam banget gimana, orang yang ateis gimana, orang yang ahlul kitab, orang yang ahli maksiat, macam-macam. Sehingga ketika kita berdakwah itu ada harapan diterima. Jangan cuma ketika berdakwah memiliki keinginan yang penting ana sudah sampaikan. Enggak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, beliau mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali, dapat hidayahnya satu orang lewat engkau, dapat hidayah ya, bukan cuma menyampaikan, berarti orang itu akhirnya berubah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Artinya harus ada keinginan bagaimana orang ini jadi benar, supaya kita dapat pahalanya dari Allah, bukan sekedar yang penting ana nyampaikan. Enggak, harus ada dalam hati kita seperti itu. Kemudian kita doakan, ditanda keikhlasan kita berdakwah. Di pagi hari kita berdakwah, di malam hari kita mendoakan orang-orang yang kita dakwain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.